فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kenikmatan, kebaikan, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa berjumpa kembali, berkumpul kembali pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga seluruh kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita gunakan dengan maksimal dalam rangka semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang mengikuti agama beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak, dan semoga kita semuanya juga termasuk di dalamnya. Amin. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakunna, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Kita lanjutkan pada pagi hari ini pembahasan kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khair, bagaimana engkau menjadi kunci pembuka kebaikan, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada Al-Amrul Rabi', poin yang keempat, Al-Inayatu bi Faraidil Islami wa Wajibatid Din. Kunci yang keempat adalah perhatian dengan perkara yang wajib dalam agama Islam. Kunci yang keempat adalah memperhatikan perkara yang wajib dalam agama Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya agama Islam ini mengatur banyak sekali aspek dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah akidah kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Islam mengatur halal haram, mana yang halal, mana yang haram. Kemudian di dalam Islam juga mengatur tentang hubungan antara manusia dengan sesamanya. Kemudian juga dalam Islam mengatur tentang perkara politik, ada politik Islam namanya. Kemudian termasuk Islam juga mengatur perkara rumah tangga, bagaimana agar membangun rumah tangga yang baik antara suami dan istri. Kemudian ketika memiliki anak, apa yang harus dia lakukan supaya menjadi membentuk keluarga yang baik, penuh dengan keharmonisan, muncul ketenangan, rahmat dari Allah Ta'ala. Dan diantaranya juga Islam ini mengatur tentang ibadah-ibadah yang sangat banyak sekali. Di antara ibadah itu adalah ada yang wajib-wajib, ada yang sunnah gitu ya. Dan di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala beliau menjelaskan bahwasanya poin yang keempat adalah memperhatikan perkara yang wajib dalam agama. Dan beliau mengatakan bahwasanya kunci yang keempat ini adalah memperhatikan
perkara yang wajib dalam agama Islam dan berusaha mengamalkan dengan baik. Karena dengan seorang itu dia memperhatikan dan menjaga hal yang wajib, perkara yang wajib, maka pintu kebaikan akan terbuka dan pintu keburukan ya tidak akan terbesit dalam hati seorang. Biasanya ini kan yang menjadi masalah itu kalau orang itu banyak kosongnya, banyak nganggurnya. Bahkan pepatah Arab itu mengatakan mal faragu illa mafsadah. Tidaklah ada waktu kosong kecuali itu isinya kerusakan. Terutama ini bagi para pemuda, pemudi, orang-orang yang mereka mencapai usia-usia katanya mencari jati diri gitu ya. Usia darahnya benar-benar darah yang panas mendidih, tidak bisa diam di rumah itu. Maka ini butuh dibuatkan kegiatan aktivitas yang bermanfaat untuk menghabiskan tenaganya tersebut. Dan tidak terkecuali juga mereka yang sudah berumah tangga juga masuk juga sebenarnya. Mereka para bapak-bapak, para ibu-ibu, para suami, para istri juga termasuk hal-hal perkara yang kosong, maksudnya waktu kosong ini juga hendaknya diisi dengan kebaikan-kebaikan. Kalau tidak diisi dengan kebaikan, nanti khawatirnya diisi dengan keburukan lawannya gitu loh. Kalau orang itu dia fokus pada amalan solih di dalam Islam ini yang sangat banyak sekali, ya maka dia insya Allah tidak akan ada kepikiran untuk melakukan keburukan atau kemaksiatan. Ya, dia ingin melakukan apa? Coba dikira-kira, ditarget sesuai dengan kemampuannya. Nah, saya ingin puasa. Atau minimal dia membuat aktivitas yang urusannya perkara dunia tapi boleh, wah saya pengen masak ini gitu ya, kalau ibu-ibu misalnya. Saya pengen masak itu nanti supaya ketika anaknya pulang, nah, misalnya ketika suami pulang ya, sehingga disibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang bermanfaat, yang baik. Ya pertama kali perkara yang wajib dulu, yang wajib ditunaikan dulu. Kalau dia sudah ya sudah, alhamdulillah, tinggal menambah hal-hal yang lain. Termasuk perkara wajib juga ini membayar utang puasa Ramadan itu loh ya. Nah itu kan juga perkara yang wajib. Misalnya dia nganggur maka segera dibayar hutangnya. Misalnya seperti itu, maka hal yang sangat baik sekali. Itu seakan seperti itu. Karena khawatirnya kalau waktu luang, waktu kosong itu tidak digunakan dengan, tidak diisi dengan perkara yang wajib, yang sunnah, yang bermanfaat, maka bisa jadi diisi dengan ini scroll HP nih, gitu ya. Nah itu perlu diperhatikan ya, saya dan kita semuanya. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau istrinya Rasulullah. Beliau mengatakan pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya. Lalu beliau berdoa, la ilaha illallah, atau dalam riwayat yang lain, subhanallah. Ujian apa yang diturunkan oleh Allah pada malam ini? Fitnah apa yang Allah turunkan pada malam ini? Ini Allah Ta'ala dengan takdirnya menurunkan fitnah, ujian, cobaan bagi hambanya, macam-macam lah ya. Pintu perbendaharaan apa ini yang Allah buka pada malam hari ini? Kebaikan apa yang Allah akan buka, yang Allah mudahkan pada hari ini? Jadi setiap waktu seperti itu. Maka perhatikan arahan Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika ada ujian atau fitnah yang Allah turunkan, dan ketika ada pintu kebaikan yang Allah buka, beliau mengatakan, siapa yang mampu membangunkan para penghuni kamar, maksudnya orang-orang yang tidur, agar mereka itu sholat, ya, Rasul langsung mengarahkan siapa ini yang bisa membangunkan
orang yang tidur itu agar menjalankan sholat. Dan ini Rasulullah alaihi salatu wassalam perhatian dengan perkara yang wajib. Perkara yang wajib itu yang harus didahulukan pertama kali. Kita juga harus seperti itu. Pertama kali hal yang kita jalankan adalah perkara yang wajib-wajib, supaya ini dijalankan secara berurutan. Jangan sampai orang itu dia fokus kepada yang sunnah, tapi dia itu ketinggalan menjalankan yang wajib. Ini tidak dibolehkan. Karena yang paling minimal seorang itu menjalankan yang wajib dan menjauhi yang haram. Ini yang paling minimal ini ya. Paling minimal orang itu, seorang muslim dan muslimah itu, dia menjalankan yang wajib dan menjauhi yang haram. Ini paling minimal. Tidak ada lagi toleransi gitu ya. Kalau dia pengen lebih baik menjadi wali Allah yang tingkatan tertinggi, maka dia menjalankan yang wajib, dia menjauhi yang haram, ditambah lagi dia menjalankan yang sunnah, dan dia menjauhi yang makruh. Ini baru sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Bagaimana dalam hadis wali Allah, dalam hadis wali itu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Dan dikatakan bahwasanya wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hambaku yang mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya perkara yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah dengan orang itu menjalankan perkara yang wajib duluan, gitu loh ya. Yang paling awal, perkara yang paling dicintai oleh Allah agar seorang hamba itu menjalankan yang wajib dulu. Kemudian berikutnya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa seorang hambaku itu yang dia mendekat kepadaku setelah mengamalkan yang wajib, dia mengamalkan perkara-perkara yang sunnah sehingga aku mencintainya. Berarti orang yang menjalankan perkara yang sunnah ini juga mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tapi tentunya setelah dia itu beres perkara yang wajib dilakukan, gitu loh ya. Otomatis maksudnya ini. Berarti dia menjalankan yang wajib dulu, kemudian oleh dia ditambah dengan dia menjalankan perkara yang sunnah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat. Warijlahul lati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa in sa'alani la'udiyannahu, dan dia kalau meminta kepadaku pasti aku akan mengabulkan permintaannya. Wala in ista'adzani la'uidzannahu, dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Ini hadis wali dalam hadis kursi. Dan disampaikan di sini bahwasanya kalau aku sudah mencintainya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah taala, maka aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya yang dia gunakan. Ini maksudnya adalah bukan dipahami sebagaimana pemahaman beberapa orang yang keliru dan salah. Dipahami dengan berarti Allah itu
dia menyatu dengan makhluknya. Allah menyatu dengan wali manusia di dunia. Ini pemahaman yang keliru. Sehingga ya, wali Allah itu katanya waliullah yang ada di dunia itu manusia itu orang soleh itu adalah dia adalah bentuk ya, yang bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, ini merupakan hal yang keliru dan salah. Maknanya bukan seperti itu. Maknanya adalah dijelaskan para ulama, maksudnya itu Allah akan mengarahkan pandangannya, memberikan taufik kepadanya supaya dia itu melihat perkara-perkara yang tidak haram gitu ya, perkara-perkara yang baik. Kemudian juga tangannya akan diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk berbuat ya perbuatan yang baik. Begitu pula kakinya akan diberikan taufik oleh Allah, dilangkahkan kepada perkara yang baik ya. Begitu pula telinganya diberikan taufik oleh Allah supaya dia mendengar perkara bukan yang maksiat. Maksudnya seperti itu. Bukan maknanya itu hadis wali ini berarti Allah itu menyatu dengan makhluk ya. Kalau bahasa Jawanya itu manunggaling kawula Gusti, bersatunya Khalik dan makhluk. Ini keliru, ini salah. Ya, bersatunya Allah dengan makhluk ini merupakan perkara yang keliru dan salah, tidak benar. Tapi ini masih ada yang meyakini ya, diantaranya kelompok-kelompok sufi ini biasanya, kelompok sufi yang mereka memiliki keyakinan seperti ini. Akhirnya ya, sampai yang paling parah mereka itu mengatakan bahwasanya ketika orang itu dia menyembah kepada misalnya berhala, kepada patung, itu tidak salah. Karena sebenarnya dia itu menyembah Allah, yang mana Allah itu bersatu dengan patung tersebut. Akhirnya gitu keyakinannya. Ketika ada orang itu dia menyembah sapi, itu tidak salah juga, karena sebenarnya dia itu menyembah Allah, tapi Allah itu dia bersatu dengan sapi. Dan diyakini seperti itu pada seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Ta'ala. Ini keyakinan yang salah, keyakinan yang kufur ya namanya ya. Dan dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan Allah itu zatnya berada di mana? Di atas. Allah zatnya berada di atas, ilmunya di mana-mana. Maksudnya Allah itu ya mengilmui, mengetahui segala sesuatu. Allah di atas seluruh makhluknya, dan Allah itu tidak menempel dengan makhluknya gitu loh ya. Allah di atas arsy, tapi apakah Allah itu menempel dengan arsy? Jawabnya tidak. Ya, Allah di atas arsy-nya, tapi Allah itu tidak menyatu, menempel dengan arsy-nya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah itu ba'inun an khalqihi. Allah itu berada di atas dan Allah itu tidak menyatu, tidak bersinggungan, tidak menempel dengan makhluknya. Jadi seperti itu. Ini kaitannya dengan hadis wali ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya ketika hamba tersebut dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menjalankan perkara yang wajib. Ini hal yang perlu kita perhitungkan, hal yang perlu kita ingat-ingat. Maka dalam hadis tersebut mengandung pemahaman bahwasanya seorang itu jangan dia meninggalkan perkara yang wajib, tapi malah mengamalkan yang sunnah atau tidak wajib. Sebagaimana ini kebiasaan beberapa orang atau beberapa masyarakat masih seperti itu. Yang namanya sholat itu ditinggalkan dengan sangat mudah sekali. Ya, menjalankan sholat. Tapi kalau bersolawat ini di mana-mana dihadiri. Bahkan itu dia hanya bersolawat tapi tidak sholat. Naudzubillah min dzalik. Ini kekeliruan, ini kesalahan. Yang wajib itu adalah menjalankan sholat dulu. Tidak boleh ditinggalkan. Ya, dalam kondisi apapun. Kalau dia sholat itu salah satu rukunnya berdiri. Tapi kalau nggak bisa berdiri, benar-benar nggak bisa, sakit dan yang lain sebagainya,
maka dia sholat dengan kondisi duduk. Kalau nggak bisa duduk, dia kondisi berbaring atau kondisi tidur itu, gitulah ya. Seperti itu. Kalau dia tidak bisa menggerakkan tangannya, maka juga dia tetap wajib sholat dengan dia berisyarat dengan matanya, tetap bisa. Ya kalau tidak bisa bersuci toharoh dengan air, maka dia bersuci dengan apa? Dengan tanah atau dengan tayamum. Kalau dia tidak bisa bersuci dengan tayamum dan juga dengan air, dia gimana berarti? Jawabnya dia sholat tanpa toharoh, tetap wajib itu. Entah kondisinya seperti apa. Mungkin gambaran saya ini orang yang dia itu misalnya kena luka bakar gitu ya. Itu benar-benar luka bakar sekujur tubuhnya, maka dia dan dia berbaring, maka dia itu sholatnya itu ya pakai air nggak bisa, wudhu nanti tambah parah sakitnya, pakai debu juga nggak bisa, sama, maka dia tetap sholat tanpa toharoh. Seperti itu memang, gitu loh ya. Kondisi ini perlu dibuat, terutama perkara sholat ini, perkara yang tidak boleh diremehkan sama sekali dalam Islam. Bahkan kewajiban orang itu setelah dia bersyahadat, kalau dia itu orang yang awalnya bukan Islam kemudian masuk Islam, maka kewajibannya adalah menjalankan sholat. Entah dia ya bacaannya mungkin belum bisa, maka dia membaca sebisanya dulu. Baca sebisanya dulu dia. Bacaan-bacaan yang diajarkan bertahap, tapi dia wajib untuk menjalankan sholat. Jadi seperti itu. Saking pentingnya ibadah yang wajib diantaranya sholat ini. Kemudian juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, beliau mengatakan sehingga orang itu ketika dia ingin terlindung dirinya dari ujian atau fitnah dari Allah taala, ingin dibukakan pintu-pintu kebaikan, ingin memperoleh kunci kebaikan, maka semuanya ini ada di dalam sholat. Kita juga mengetahui di antara amalan rutin Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika beliau itu masuk ke dalam masjid itu kan ada doanya. Apa doanya itu? Doa masuk masjid itu Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, tolong bukakan bagi saya pintu-pintu rahmatmu. Kalau dia keluar dari masjid, doanya apa kalau keluar dari masjid? Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Allahumma ini as'aluka min fadlika juga bisa. Ya Allah, aku minta kepadamu dari sebagian karuniamu. Dan ini untuk zikir-zikir harian, doa-doa harian ini sangat penting sekali ya. Jadi kita ini mengaji, kita ini menuntut ilmu, itu gunanya untuk diamalkan loh ya. Gunanya itu untuk diamalkan. Intinya seperti itu. Kita ini menuntut ilmu, sepekan sekali, 2 kali, atau bisa 3 kali, atau bisa 5 kali, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi semua itu coba kita cross check diri kita masing-masing lagi. Saya ini menuntut ilmu ini semakin bertakwa atau tidak, semakin mendekat kepada Allah Ta'ala atau tidak, atau tetap saja, atau doa-doa zikirnya juga tetap tidak diamalkan. Ini sebuah kekurangan namanya. Kita ini intinya ngaji, menuntut ilmu, intinya diamalkan ilmu tersebut. Zikir ketika masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, zikir pagi petang, zikir keluar masuk kamar mandi, zikir sebelum tidur, kemudian juga setelah bangun tidur. Itu intinya itu di situ. Intinya adalah kita ini mengamalkan ilmu apa yang kita miliki. Nah, kita harus introspeksi diri. Jangan hanya kita ini ngaji ini untuk ngetren-ngetrenan gitu ya, untuk gaya-gayaan. Naudzubillah min dzalik. Wah, ini teman saya ngaji, kalau saya nggak ikut ngaji sungkan lah.
Ngaji ini, menuntut ilmu ini perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam, agar kita mendapatkan ilmu kemudian kita bisa mengamalkan ilmu, berbekal dengan amal soleh yang berusaha kita lakukan dengan kita menuntut ilmu itu jalannya. Karena orang itu perintahnya ibadah, tapi untuk ibadah tidak mungkin dia bisa ibadah begitu saja, karena ibadah ini ada aturannya, ada waktunya, ada tempatnya, ada ukurannya, ada jenisnya, ya, ada sebabnya. Itu semua diatur di dalam Islam. Itu yang kita pelajari. Kalau sudah tahu, sudah paham, maka kita ini mengamalkan, intinya itu. Di antaranya ini zikir-zikir yang ringkas, zikir-zikir yang pendek ini sudah kita amalkan atau belum? Ketika dia bersin, ya dia berzikir apa tidak? Ini kan di situ terlihat dari asar bekas dia ngaji itu ada apa tidak gitu. Ini dilihat pada diri kita masing-masing. Apa saya ngaji ini tetap gini-gini aja? Ini berarti apakah ada yang keliru pada niat saya, pada hati saya? Ya, karena harusnya rumusnya itu orang yang dia semakin banyak ilmunya, semakin takut pada Allah Ta'ala, semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Semakin akidahnya kokoh kuat, semakin dia takut berbuat maksiat. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling takut pada Allah Ta'ala dari hambanya adalah para ulama, para orang yang berilmu. Maka orang yang dia menuntut ilmu, dia itu bismillah berusaha menjalankan ilmu yang dia miliki, yang dia dapatkan. Intinya justru di situ. Dia mengamalkan apa yang dia miliki. Untuk dia berbekal ya sebanyak mungkin selama dia masih diberikan usia, umur hidup di dunia. Makanya butuh kita meng-cross check diri kita masing-masing. Saya ini menuntut ilmu terus. Ini bukan untuk kegayaan gitu ya, bukan untuk sungkan-sungkanan, bukan untuk ngetren gitu ya. Tapi ini adalah merupakan jalan menuju surga Allah. Niatnya ditata lagi, niatnya diperbarui. Dan saya menuntut ilmu supaya tahu kebenaran agama Islam, supaya saya bisa mengamalkan. Kalau itu berupa amalan, kalau itu berupa akidah maka diyakini. Seperti akidah Allah itu berada di atas. Kalau sudah tahu maka diyakini dengan keyakinan yang benar tersebut. Kemudian juga dijelaskan oleh Syaikhul Razak hafizahullah taala, maka inti dari hadis barusan bahwasanya amalan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika datang ke masjid untuk melaksanakan sholat merupakan pembuka pintu rahmat. Buktinya Rasul ketika akan menjalankan sholat masuk masjidnya itu berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ini seperti itu. Maka bagaimana mungkin orang yang dia itu tertidur dalam kondisi harusnya sholat itu akan terbuka pintu kebaikan, pintu rahmat baginya. Kalau dia itu tidak sholat malahan. Terutama waktu-waktu subuh itu. Terutama pada waktu subuh. Ketika harusnya harinya waktu itu dimulai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal harinya saja dimulai dengan maksiat, tidak sholat subuh lah misalnya ya. Naudzubillah min dzalik. Maka bagaimana mungkin dia mendapatkan pintu kebaikan, rahmat, pertolongan dari Allah Ta'ala? Hari pertama saja, awal hari sudah bermaksiat dulu kepada Allah gitu ya. Maka sungguh ini merupakan hal yang sangat perlu dipertimbangkan. Padahal kita ini ketika diperintahkan untuk sholat, itu diperintahkan untuk rukuk, itu semua manfaatnya kembali kepada kita semuanya gitu loh ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat, tapi Allah tidak butuh kepada sholat kita. Kita semua diperintahkan untuk berpuasa, tapi Allah Ta'ala tidak butuh kepada puasa yang kita lakukan. Itu semua Allah perintahkan supaya kebaikannya, manfaatnya itu kembali kepada kita semuanya. Di antaranya adalah itu semua menjadi sebab ya mudahnya rezeki, lancarnya rezeki, mendapatkan umur yang berkah, hidup yang berkah. Karena setiap orang itu kan dia itu mendapatkan jatah waktu itu yang sama. Misalnya
orang itu dia bisa hidup pada hari Selasa kemarin. Hari Selasa kemarin misalnya. Itu kan waktunya 24 jam itu. Kalau hitungan Hijriah berarti dari waktu subuh sampai ya subuh lagi sampai sebelum subuh 24 jam. Itu kan orang itu waktunya sama, dia memiliki waktu 24 jam. Yang jadi pertanyaan adalah waktu 24 jam itu oleh orang-orang itu, oleh manusia, oleh kita-kita ini waktunya diisi untuk apa gitu loh ya. Waktunya diisi untuk apa? Apakah diisi untuk kemaksiatan pada Allah Ta'ala ataukah diisi untuk amal ketaatan? Waktunya sama itu ya, modalnya sama. Sama-sama 24 jam. Yang membedakan umurnya seorang ini berkah atau tidak berkah, itu usianya, umurnya, waktunya digunakan, diisi dengan apa? Apakah waktunya diisi dengan zikrullah, diisi dengan ketaatan seorang istri kepada suaminya misalnya, maka diisi dengan menjalankan sholat, puasa dan lain-lain, ataukah diisi dengan kemaksiatan waliyadzubillah. Itu modalnya sama diberikan oleh Allah, tapi yang membedakan ini dapat keberkahan hidup, ini dapat umur yang berkah. Masya Allah urusannya bisa terselesaikan dengan baik gitu ya, karena umurnya, waktunya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Yang satunya digunakan untuk kemaksiatan, maka beda hidupnya nanti. Ya, kenikmatan, kenyamanan hatinya, ketentraman hidupnya, ketenangan hatinya, batinnya akan beda karena dia amal yang dia lakukan juga berbeda. Itu hatinya yang bisa merasakan. Beda dengan pandangan manusia kepada dirinya. Mungkin kelihatannya dia orang yang berkecukupan misalnya, orang yang dia luar biasa nikmat hidupnya, tapi hatinya, batinnya seperti apa, itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Yang pertama, yang kedua dia sendiri. Itu semua karena kebaikan, amal solih atau kemaksiatan yang dia lakukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa menjalankan ketaatan dan menjauhi larangannya. Kemudian juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwasanya pagi hari itu waktu yang sangat baik digunakan untuk ketaatan pada Allah Ta'ala. Awal mulanya waktu hari itu, subuh itu digunakan untuk ketaatan supaya dia itu mendatangkan keridhaan Allah, kecintaan Allah pada dirinya. Jangan sampai awal hari saja sudah digunakan untuk maksiat. Bagaimana akhirnya nanti? Gitu ya. Akhirnya gimana? Sebagian ulama mengatakan ya, waktumu, harimu itu seperti unta. Seperti unta itu. Kalau unta itu ditarik depannya, maka belakangnya akan mengikuti. Maksudnya unta itu kalau ditarik ada talinya itu, maka dia akan ikut maju, ya, akan berjalan seperti itu. Kalau awal harinya digunakan untuk sholat, maka semoga pada sisa harinya itu nanti mendapatkan taufik pertolongan dari Allah. Apalagi kalau orangnya ikhlas ketika beribadah, karena dijelaskan para ulama bahwasanya balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya, dan balasan kemaksiatan adalah kemaksiatan berikutnya. Maka kalau dia itu maksudnya orang yang di pagi harinya sudah menjalankan ketaatan, itu nanti akan menarik ketaatan-ketaatan yang berikutnya gitu loh ya. Dan sebaliknya kalau harinya dimulai dengan kemaksiatan, maka dikhawatirkan itu nanti yang muncul juga kemaksiatan-kemaksiatan yang berikutnya. Seperti itu. Maka poin kunci yang keempat ini adalah seorang itu dia perhatian dengan amal-amal perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali diantaranya yang rutinan kan berarti menjalankan sholat sehari semalam 5 waktu. Kemudian juga diantaranya menutup aurat. Menutup aurat juga perkara yang wajib. Menutup aurat bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Semuanya itu wajib menutup aurat.
Perempuan wajib menutup aurat, laki-laki juga wajib menutup aurat, semuanya wajib. Itulah termasuk perkara yang wajib ya, adalah dia berbakti pada orang tua gitu ya. Dan perkara-perkara yang lainnya. Yang rutinan harian intinya adalah sholatnya. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Pada kunci yang kelima, poin yang kelima adalah berupa mujahadatun nafsi alal bu'di anil asami. Berusaha maksimal dalam menjauhi dosa dan maksiat. Ini lawan dari yang barusan tadi, mari kita sampaikan sekalian. Kunci yang kelima, poin yang kelima adalah berusaha keras, berusaha maksimal dalam menjauhi dosa dan maksiat. Yang keempat, tadi barusan adalah seorang dia berusaha keras dalam menjalankan, menjaga kewajiban. Maka yang keenam, yang kelima adalah dia itu berusaha keras, berusaha maksimal dalam menjauhi dosa dan maksiat. Dan ini juga kaitannya dengan tadi yang kita sampaikan, seorang muslim, seorang muslimah itu paling minimal dia itu harus menjalankan yang wajib dan menjauhi yang apa? Yang haram. Ini paling minimal ya, tidak boleh ada toleransi lagi. Maksudnya kalau dia itu menjalankan yang wajib tapi juga menjalankan yang haram, berarti dia itu kena ancaman, maksudnya gitu. Ini yang paling aman, paling minimal orang itu adalah dia itu menjalankan perintah yang wajib, menjauhi yang haram-haram. Kalau dia melakukan yang haram-haram berarti dia itu kena ancaman dan ini berbahaya. Dia kena ancaman dan ini namanya berbahaya. Namanya dia menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Karena dia kalau orang itu melakukan perkara yang haram, misalnya dengan dia minum khamr, dia berzina dan lain-lain, disebut dengan mendolimi diri sendiri karena dia itu sebenarnya sedang mendatangkan murkanya Allah kepada dirinya, mendatangkan siksanya Allah kepada dirinya, kan gitu. Maka disebut dia itu mendolimi diri sendiri. Itulah ya. Maka orang itu paling minimal adalah menjalankan perintah serta menjauhi larangan. Kemudian juga Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis arba'in ini juga dikatakan, "Manahaitukum anhu fajtanibuhu." Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, apapun yang saya larang maka tinggalkanlah semuanya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan perkara yang saya perintahkan kepada kalian maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Lafaz yang pertama, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Manahaitukum anhu fajtanibuhu." Apapun yang saya larang maka tinggalkanlah. Semuanya, gitu ya, semuanya. Tidak ada kata tinggalkanlah mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak gitu. Kenapa? Karena hakikat dari meninggalkan perbuatan yang terlarang itu mudah, insya Allah. Mudah. Namanya meninggalkan itu kan berarti tidak berbuat alias dia diam. Misalnya, termasuk perbuatan yang terlarang adalah minum khamr. Berarti supaya kita meninggalkan perbuatan namanya minum khamr, berarti kan tinggal kita ini tidak ngapa-ngapain gitu loh ya, tinggal diem saja. Gimana mboten? Berarti sebenarnya maksiat itu antara dia itu menjalankan maksiat berupa minum khamr dan dengan tidak minum khamr, yang lebih mudah yang mana? Minum khamr atau tidak minum khamr? Yang lebih mudah? Tidak minum khamr. Kenapa? Karena tidak minum khamr itu tinggal diam saja di rumah, selesai urusan. Kalau minum khamr berarti kan dia harus beli khamr dulu. Pakai duit apa enggak? Pakai duit. Kemudian beli khamrnya ini juga nyari toko yang beli di mana ini. Tidak semua ini. Nah, gitu kan.
Kemudian ketika ketemu warungnya, kira-kira dia itu belinya itu biasanya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi, ribet kan? Ribet. Kemudian dia juga harus keluar rumah. Mungkin kalau sekitar rumahnya nggak ada. Yang ada ini jualan khamr jaraknya 15 km dari rumahnya. Pakai bensin. Bisa kepanasan, bisa kudanan, bisa kena angin, bisa kena debu. Ya, kalau malam hari belinya bisa kena dingin. Nggih napa mboten? Berarti ini kan ribet, susah gitu loh. Mau maksiat itu susah. Ya, makanya Rasulullah mengatakan, "Manahaitukum anhu fajtanibuhu." Apapun yang saya larang, maka tinggalkan semuanya. Karena hakikat meninggalkan itu tidak ngapa-ngapain, mudah. Orang yang mau berzina, itu juga ribet. Mau melakukan kemaksiatan namanya zina, itu juga susah. Mohon maaf, berarti harus mencari pasangan yang mau dizinai dulu, nyari tempatnya. Juga diajak zina mau apa enggak, kan kayak gitu-gitu. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kalau dia itu tidak berzina, berarti kan tinggal diem aja sudah. Tidak berzina berarti ngapain? Ya dia duduk saja, dia tidur saja, dia makan saja, dia minum saja, itu namanya tidak berzina. Iya Pak? Gitu loh ya. Makanya pada meninggalkan kemaksiatan, kata Rasulullah, fajtanibuhu, maka tinggalkan semuanya. Karena meninggalkan kemaksiatan lebih mudah sebenarnya daripada melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan ini menggunakan effort, butuh tenaga, butuh waktu, butuh dana alias harta. Tiga hal ini menggunakan tenaga, waktu, harta kalau maksiat biasanya. Kalau tidak maksiat, berarti nggak usah menggunakan ini, ya sudah nggak ngapa-ngapain berarti. Orang mau berjudi, ini kan ribet berarti berjudi. Harus punya modal dulu dia, harus punya uang, harus nyari tempatnya atau nyari webnya dan lain-lain lah. Susah pokoknya, mau maksiat itu susah. Hanya saja loh, kenapa kok akhirnya banyak yang maksiat? Jawabnya kan karena ada iblis dan juga bala tentaranya yang memberikan bisikan-bisikan, memberikan was-was, memberikan anjuran-anjuran supaya bermaksiat. Akhirnya manusia juga banyak yang berzina, minum khamr, bid'ah, syirik, riba dan lain-lain. Itu karena ada pendorongnya berupa iblis dan bala tentaranya. Kamu itu ya misalnya minum khamr sekali ya nggak apa-apalah. Nanti kan kamu ini sudah ahli ibadah. Nanti minum sekali tobat insya Allah beres diampuni oleh Allah sudah seperti nggak berdosa gitu loh ya. Ada kayak gini-gininya nih. Menjadikan manusia akhirnya itu ya melakukan kemaksiatan meskipun ribet, meskipun susah untuk melakukannya, ini butuh itu gitu loh ya. Untuk minum khamr ya butuh banyak hal tadi. Untuk membunuh itu juga butuh ini, wah susah. Tapi karena terkena bisikan syaitan, bisikan iblis, akhirnya dia mengikuti langkah-langkah tersebut. Ya, meskipun susah, meskipun sulit. Tapi oleh Rasulullah diberikan perintah kita kalau maksiat itu tinggalkan semuanya. Beda dengan perintah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Mastata'tum, sebisa kalian. Ya, sebisa kalian. Ini diberikan perintah oleh Rasulullah untuk kita melakukan, tapi sebisa, semampu kalian. Ya, semampu kalian, sebisa kalian. Seperti itu. Karena kita menjalankan perintah itu menggunakan usaha, menggunakan tenaga gitu ya. Mau sholat itu kan berarti harus wudhu dulu, ya. Kemudian juga harus menutup aurat, harus suci dari najis dan hadas. Kemudian juga harus ya dia mencari tempat yang juga suci dari hadas dan najis. Kalau laki-laki ke masjid berarti harus berangkat ke masjid. Itu kan butuh usaha-usaha. Makanya dikatakan Rasulullah mastata'tum, menjalankan perintah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan kayaknya sudah pernah kita sampaikan, mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian itu kita usaha dulu, bukan yang paling ringan dulu gitu loh ya, tapi usaha dulu.
Kemudian di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam membuat sebuah perumpamaan, sebuah jalan yang lurus, kemudian di sebelah jalan itu, ya, kanan kiri itu ada pintu-pintu, dan pada masing-masing pintu itu ada tirainya, tirai yang menutupi, selambu lah ya, ada selambu yang menutupi. Kemudian pada pangkal jalan, di akhir jalan itu ada orang yang menyeru, wahai hamba Allah, lewatilah jalan ini dan jangan keluar dari jalan ini, dari jalan yang lurus. Kemudian juga disebutkan dalam lafaz yang lain, di atas jalan tersebut ada orang yang mengatakan, ketika orang itu berjalan di atas jalan yang lurus, ada orang yang mengatakan, wahai hamba Allah, jangan kalian buka pintu-pintu tersebut. Kalau kalian membuka pintu tersebut, maka kalian akan masuk ke dalamnya. Pintu samping kanan kiri, yang itu pintu kemudian hanya sekedar tutupnya tirai. Tutupnya bukan pintu ya, tutupnya itu tirai. Seperti itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, jalan yang dimaksud, jalan yang lurus adalah agama Islam. Kemudian yang dimaksud dengan pagar samping kanan kiri itu batasannya adalah batasan-batasan Allah. Pintu yang ada tirainya adalah perkara yang haram. Maksudnya alangkah mudahnya orang itu melakukan yang haram, karena pintu kemudian sekedar tirai. Itu kan berarti tinggal bukanya itu mudah gitu ya. Buka pintu sama buka tirai mudah, buka mana? Buka tirai gitu loh. Makanya diibaratkan oleh Rasulullah itu pintu maksudnya gawangan itu ya. Gawangan itu cuma ada tirainya. Ya, itu pintu maksiat seperti itu. Diibaratkan oleh Rasulullah. Saking mudahnya itu, makanya jangan dibuka tirai itu. Kalau dibuka nanti kamu akan masuk ke situ. Ya, jangan dibuka. Karena saking mudahnya itu. Kemudian penyeru yang menyeru di pangkal pintu tadi adalah Al-Qur'an, yang dia itu mengatakan, ya, wahai hamba Allah, tetaplah kalian di jalan yang lurus ini, adalah Al-Qur'an yang memberikan nasihat, ya, dari nasihat Allah agar dia senantiasa berada di atas jalan yang lurus, jalan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dan jangan engkau membuka pintu yang tirai tadi. Kalau engkau sampai membuka, khawatirnya engkau nanti pasti nyemplung masuk di situ bermaksiat, karena saking mudahnya kemaksiatan itu. Maka barang siapa yang ingin dia itu menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan, maka hendaknya dia itu memahami dengan baik hadis ini diantaranya. Dengan begitu dia akan dimudahkan untuk menelusuri, mengikuti jalan yang lurus yang bisa mengantarkannya ke dalam surga. Biasanya ada agama Islam, ada Al-Qur'anul Karim, ada namanya pintu-pintu keburukan, pintu kemaksiatan, itu jangan dibuka gitu ya. Kita harus tahu itu supaya kita paham dengan betul harusnya saya ini ngapain sebenarnya gitu ya. Harusnya saya ini melakukan apa ketika di dunia. Supaya diketahui. Maka orang yang dia itu salah dalam membuka pintu untuk dirinya, maka akhirnya dia bisa membukanya bagi orang lain juga lah ya. Dia itu orang yang awalnya itu bermaksiat. Orang itu kalau dia itu awalnya bermaksiat bagi dirinya sendiri, maksudnya maksiatnya, misalnya dia maksiat berupa minum khamr. Itu nanti bahayanya, yang pertama itu tentu bagi dirinya sendiri. Tapi yang kedua, itu nanti biasanya pasti dia akan mengajak kepada temannya yang lain loh ya. Maksiat itu biasanya gitu ciri-cirinya. Kalau dia itu orang yang biasa judi gitu ya, itu nanti yang pertama yang dapat keburukan, dapat dosa dia sendiri, tapi dampaknya bisa jadi akhirnya dia itu juga akan menjadi penyeru, ya, bisa menjadi motivator bagi orang yang lain itu nanti. Kemaksiatan seperti itu. Dan itu juga sebaliknya, orang yang dia itu melakukan kebaikan, amal solih, yang pertama itu kebaikan bagi dirinya sendiri.
Tapi biasanya nanti akhirnya dia akan menyeru, mengajak, memotivasi orang lain untuk bisa melakukan kebaikan. Akhirnya dia bisa mempengaruhi ya orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, itu tinggal dipilih itu orang itu mau memilih yang mana. Karena orang yang pertama itu dia yang melakukan kemaksiatan, keburukan, keharaman itu bagi dirinya sendiri, kata Syekh Abdul Razak. Yang pertama. Yang kedua, dia nanti lama-kelamaan pasti akan mengajak orang lain. Ini disampaikan juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan bahwasanya seorang pezina itu, dia itu menginginkan seorang pezina menginginkan seandainya seluruh wanita itu juga berzina. Seorang pezina itu, pezina perempuan itu mengatakan bahwasanya seandainya semua perempuan itu dia itu juga berzina seperti saya gitu ya. Maka ini berdampak, berefek. Maksiat yang dia lakukan pertama kali keburukannya bagi dirinya sendiri, tapi ini nanti lama-kelamaan itu akan mengarah diinginkan juga bagi orang lain, sehingga dia nanti bisa menjadi penyeru keburukan, pembuka pintu keburukan malahan. Dia menjadi dai penyeru keburukan, dia menjadi motivator keburukan, seperti itu. Sebagaimana kebalikannya, orang yang dia itu melakukan kebaikan amal solih, ya maka dia juga nanti akan lama-kelamaan akan menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan yang biasa dia lakukan gitu loh ya. Ini juga kayaknya nggak mungkin dia biasa melakukan kebaikan tiba-tiba nyuruh temennya nyolong. Itu enggak ya. Enggak gitu. Dia itu melakukan kebaikan tiba-tiba nyuruh ya temennya ini untuk meninggalkan sholat. Enggak gitu. Ini sudah seperti hal yang kayak otomatis ya. Sebaliknya orang yang dia itu melakukan keburukan, contoh kemaksiatan juga menonton film-film yang diharamkan. Misalnya ini menonton drakor ini ya, banyak kemaksiatan di situ. Itu kan perempuannya kayaknya itu tidak berjilbab. Perempuan-perempuan dari luar Indonesia itu, di Indonesia juga ada yang nggak berjilbab juga banyak. Itu kan juga akhirnya itu akan menyeru, mengajak temennya itu untuk nonton juga. Awalnya cerita gitu ya, ini loh bagus ini, ceritanya kayak gini, alurnya kayak gini. Ini juga banyak yang istilahnya keracunan dengan penyakit drakor ini ya, sama Korea ini ya, Korea atau India atau mana lah. Dulu kan India juga kayak di TV-TV juga ada itu ya. Ini yang parah juga adalah diantaranya drama Korea ini. Akhirnya dampaknya buruk kemana-mana itu ya. Itu kan settingan, namanya drama, settingan. Kejadian itu kejadian yang penuh dengan kedustaan. Ya, pelakunya juga bukan muslim, bukan muslimah, dia juga tidak menutup aurat, dia juga tidak sholat, dia juga tidak berzikir, dia juga tidak karu-karuan. Karena yang diinginkan adalah meraup keinginan dunia. Akhirnya segala hal kan dilakukan, diantaranya kedustaan yang banyak, diantaranya kemaksiatan. Akhirnya nanti itu bisa jadi perempuan atau laki-lakinya, entah suami atau istri atau yang dia sudah menikah atau belum menikah, nanti kan mengharapkan mencari pasangan yang seperti itu standaritasnya. Apa enak itu loh ya, pasangan yang kayak gitu akhirnya itu loh ya. Kehidupan rumah tangga yang sebenarnya kayaknya jauh dari yang kayak gitu, karena itu kan tadi settingan. Kalau dia yang baik-baik gitu ya, itu kan settingan semuanya. Bahkan kalau keliru itu nanti diulangi pembuatan videonya. Iya enggak? Wah ini kurang pas ini, letaknya, posisinya, suaranya kurang keras. Kamu itu agak ke sana, nanti kesandungnya di sana loh ya, kan gitu kan, kayak gitu-gitu kan. Ya itu kan nggak bisa dicontoh gitu loh ya. Nah, orang itu otomatis dia itu akan mencontoh, melihat, membuat memori otaknya dari apa yang dia lihat itu diantaranya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu kayak gitu. Dia orang yang biasa melihat seperti itu akhirnya, wah ini suami saya ini kok tidak seromantis lah gitu ya.
yang di drama itu ya, yang di TV, yang di mana itulah. Ini akhirnya menimbulkan masalah. Itu nanti khawatirnya kan keburukannya akhirnya diceritakan kepada temannya. Akhirnya temannya juga ngikut. Dia menjadi pembuka pintu keburukan bagi orang lain. Yang pertama bagi dirinya sendiri. Yang kedua bagi orang lain. Ini sangat bahaya yang dinasihatkan oleh Syekh Abdul Razak hafidhahullahu taala. Maka hendaknya kita juga mengambil pelajaran dari hal-hal seperti ini, ya, supaya orang itu dia menjadi kunci pembuka pintu kebaikan bagi dirinya sendiri yang pertama dan juga bagi orang lain. Maka biasakan dia melakukan amal soleh. Ini pertama kali bagi saya sendiri. Yang kedua, semoga kita semuanya juga bisa melakukannya. So kita nanti bisa menularkan kebaikan ini bagi orang lain. Yang pertama, orang lain itu kan orang yang paling dekat dengan kita, yang setiap hari kita ajak ngobrol. Siapa berarti? Pasangannya biasanya. Kemudian anaknya kalau anaknya di rumah. Biasanya kan gitu, supaya saling menularkan kebaikan-kebaikan. Jangan malah menularkan keburukan-keburukan. Ini kan akhirnya jadi dosa jariah, waliyadzubillah. Temennya awalnya ini nggak tahu namanya drakor apa, nggak tahu. Kayak apa gambarnya nggak tahu. Akhirnya dia menjadi tahu, menjadi termotivasi melihat, menonton setiap hari waktunya masak, gitu ya, kelenderan ya. Waktunya bangun subuh telat karena tadi malam lembur, misalnya gitu. Na'udzubillah min dzalik. Ini butuh diperhatikan bagi kita semuanya. Untuk kita ini hendaknya berusaha keras semuanya dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pembuka pintu kebaikan dan menularkan yang pada orang-orang di sekitar kita, dan semoga kita bisa menjadi pembuka penutup pintu keburukan agar tidak melebar menularkan kemana-mana gitu ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.